Karena memang ada dari beberapa literatur itu persentasenya gitu ya. Kalau misalnya anak pertama yang sumbing, anak kedua sumbing berapa persen gitu ya. Walaupun mungkin nggak sampai 10%, tapi itu tetap ada gitu kemungkinannya. Nah, mungkin dia juga lebih rentan terhadap kekurangan nutrisi gitu ya, dan paparan tadi yang setelah saya sebutkan itu. Siapa sih Smile Train ya? Dari kemarin disebut-sebut kok ada kerjasama dengan Rumah Sakit Unan. Ya, Smile Train itu memang lembaga non-profit internasional yang fokus pada penyediaan bantuan operasi sumbing gratis, celah bibir dan celah langit-langit gratis, serta perawatan komprehensif lanjutan seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fori, ada program nutrisi, ada terapi wicara, ada ortodonsi, dan bahkan layanan psikososial juga. Silakan siapa saja di sekitarnya ada yang bibir sumbing bersedia untuk dioperasi, ayo bawa ke sini. Bahkan kita juga menyiapkan, andaikan tidak mampu untuk datang sendiri, kita bisa menyiapkan jemputan, ya kan? Ada transportasinya. Artinya kemudahan lah sampai akhirnya sampai di poliklinik, dilayani dengan cepat, di screening, layak untuk dioperasi, ya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat di Rumah, kembali lagi nih bersama Ilda dalam Bincang Sehat Rumah Sakit Unan. Dan kali ini ada yang spesial dari kita. Kita kedatangan beberapa narasumber, gak hanya dari Rumah Sakit Unan, tapi dari Smile Train Indonesia. Kita sapa dulu ya narasumber kita. Yang pertama nih ada dokter spesialis bedah plastik kita, Dr. Fori Fortuna, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Panjang sekali ya teman-teman. Assalamualaikum Dr. Fori. Waalaikumsalam Kak Hilda. Sehat dok? Alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya nih ada dari Smile Train Indonesia, yaitu Ibu Ruth Mona Lisa. Mbak Mona aja kita panggil kali ya Mbak ya? Oke, selamat siang Mbak Mona. Iya. Oke. Dan yang paling spesial nih, mungkin kalau di Bincang Sehat belum ketemu, tapi di channel lain, di platform lain udah biasa kita temui. Mamina, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, ada Dirian Medcap kita, Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatis Finasim. Masih aja ya Bu ya belepotan, tapi udah biasa lagi. Iya. Oke, nah kita ini mau bincang-bincang soal salah satu layanan di Rumah Sakit Unan nih, ibu-ibu semua ya. Kita kan punya yang namanya layanan gratis untuk program bibir sumbing dan celah langit ya. Nah, mungkin ke Dr. Fori dulu nih sebagai salah satu dokter kita yang menangani kasus ini. Nah, sebenarnya nih dok, kasus ini bisa terjadi kenapa ya dok ya? Kenapa bisa terjadi adanya bibir sumbing sama celah langit kepada bayi-bayi baru lahir gitu dok? Boleh dijelasin nggak dok kepada sobat sehat di rumah? Iya, sebetulnya kalau misalnya kita bertanya itu kenapa sih bibir sumbing, itu kita nggak bisa bilang itu karena satu penyebab aja gitu, karena satu ini kelainan bawaan lahir itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya genetik ya, kemudian faktor gizi dan paparan biasanya. Nah, kalau faktor genetik tentunya apabila ada saudara-saudara dari atau rekan-rekan kita yang menderita kelainan bawaan lahir, nah mungkin perlu ibu-ibu hamilnya atau mamahnya untuk waspada gitu ya, apakah akan terjadinya kemungkinan bibir sumbing juga pada anaknya. Nah, untuk itu juga selain waspada karena adanya kerabat yang menderita sumbing itu juga perlu juga untuk
mengatur asupan saat hamil gitu ya, seperti gizi yang harus seimbang, kemudian minum vitamin ya biasanya terkait dengan sumbing itu adalah asam folat gitu ya, kemudian juga jangan terpapar seperti asap rokok, sinar X gitu ya pada pasien-pasien yang perlu ronsen misalnya pada ibu hamil. Oleh karena itu juga kenapa ibu hamil juga nggak boleh pada 3 bulan pertama untuk melakukan ronsen gitu kayak misalnya. Dan kalaupun terjadi, nah mungkin langsung konsul kepada dokter penyakit dalam dan mungkin datangi center-center yang melayani bibir sumbing ini. Oke, nah jadi ada faktor-faktor penyebabnya ya dok ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, memungkinkan nggak apakah ketika misalnya anak pertamanya sumbing, terus untuk anak-anak kedua, ketiga dan selanjutnya apakah akan mungkin terdampar seperti itu juga dok? Iya, akan memungkinkan ya. Karena memang ada dari beberapa literatur itu persentasenya gitu ya. Kalau misalnya anak pertama yang sumbing, anak kedua sumbing berapa persen gitu ya. Walaupun mungkin nggak sampai 10%, tapi itu tetap ada gitu kemungkinannya. Nah, mungkin dia juga lebih rentan terhadap kekurangan nutrisi gitu ya, dan paparan tadi yang setelah saya sebutkan itu. Berarti ini yang perlu diperhatikan kepada ibu hamilnya sendiri ya dok ya. Bagaimana mereka menjaga diri saat menjaga nutrisi saat hamil ataupun aktivitas bisa juga ya dok ya. Dan yang paling penting itu sebetulnya bukan ketakutannya yang kita bangun di sini ya, tapi apa sih bantuan atau solusi kalau misalnya memang ada kemungkinan genetika itu di keluarga gitu ya. Ya salah satunya mungkin ya datangi itu di Rumah Sakit Unan, memang sudah lengkap tuh untuk pemeriksaan antenatal oleh spesialis spesialis kandungan ya. Jadi nanti kalau misalnya memang terdeteksi dari 4D, kita bisa siapkan ya mental ibunya gitu ya. Jadi nggak perlu merasa sedih atau bagaimana. Apalagi kita juga di sini dibantu oleh Smile Trend. Nanti setelah lahir kita bisa bantu bagaimana proses feeding sehingga berat badan tercapai saat yang paling optimal itu 2,5 bulan atau 10 minggu gitu ya. Jadi saat tercapai itu udah bisa kita bantu langsung gitu tanpa harus urus jaminan apapun gitu, karena dari sini kita sudah full disupport oleh Smile Trend Indonesia. Oke, iya berarti ini memang sebenarnya sih dok ya, kalau dilihat dari kasus-kasus yang udah masuk di kita ya, memang masalah ini lebih ke masalah psikisnya ya dok ya, karena nanti mereka setelah mulai mendewasa, remaja, mereka akan menemukan saya ternyata beda, nah dan akan masuk ke kasus bullying kali ya dok ya. Nah, itu nggak perlu ada perasaan seperti itu, karena di Rumah Sakit Unan sendiri selain nggak hanya operasi yang bisa dilayani, tapi juga support psikis dari pasien, kemudian bagaimana nanti terapi setelah dioperasi gitu ya. Selain nanti setelah operasi sumbing langit bibir, setelah operasi sumbing bibir, itu kan kita melakukan operasi sumbing langit-langit. Nah, di situ biasanya proses untuk terapi bicara anak itu di Rumah Sakit Unan juga udah ada. Jadi sebetulnya nggak perlu ada rasa khawatir. Yang penting bagaimana bisa deteksi dini dari yang tadi saya sebutkan, apakah ada paparan atau gizi yang kurang atau ada saudara-saudara yang menderita hal seperti itu. Nah, itu cepat cari pertolongan ya. Di Sumatera Barat mungkin Rumah Sakit Unan salah satunya, dan menurut saya itu juga paling lengkap gitu ya, dan juga fasilitasnya bagus dan nggak perlu mikir harus bayar pakai apa gitu, karena udah kerjasama juga dengan Smile Trend. Nah ya setelah itu tinggal ikuti program-program yang udah ada di sini aja. Oke, jadi nanti kita punya pelayanan yang komprehensif ya dok, yang bisa kita bantu untuk pasien-pasien dari Smile Trend sendiri gitu. Oke, nah udah masuk ke ini nih Smile Trend, kita sapa nih, kita bertanya-tanya dulu nih sama Mbak Mona, maaf nih. Mbak, jadi sebenarnya Smile Trend ini apa ya Mbak? Sejenis komunitas kah, organisasi kah, atau apa nih? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi untuk Sobat Sehat yang mungkin belum memahami siapa sih Smile Trend ya, dari kemarin disebut-sebut kok ada kerjasama dengan Rumah Sakit Unan. Ya, Smile Trend itu memang lembaga non-profit internasional yang fokus pada penyediaan bantuan operasi sumbing gratis, celah bibir dan celah langit-langit gratis, serta perawatan komprehensif lanjutan seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fori, ada program nutrisi, ada terapi wicara, ada ortodonsi, dan bahkan layanan psikososial juga.
Kemudian di Smile Train sendiri kita menganut paham istilahnya ya, teach a man a fish. Artinya kita empowering local doctors, artinya memberdayakan sumber daya tim medis lokal. Jadi kita tidak mendatangkan dokter asing dari luar untuk membantu pasien kita sendiri. Dan di Smile Train di Indonesia kita bekerja sama dengan rumah sakit di 80 rumah sakit mulai dari Aceh sampai dengan paling jauh tuh di Sulawesi Tenggara, dan kita sudah melakukan baksos juga sampai dengan di wilayah Papua gitu. Berarti emang Smile Train emang udah cakupannya udah membantu seluruh Indonesia. Betul. Yang kita tahu juga ini tagline-nya Smile Train tuh ini ya, membuat senyum yang lebih baik ya gitu ya Mbak ya. Nah, jadi memang ya kembali lagi itu gimana orang tersebut kadang ya gimana pun rupanya kalau udah senyum pasti udah cantik aja, tampan aja gitu. Betul. Ya. Jadi percaya dirinya lebih, jadi dianya lebih siap menghadapi di lingkungannya sendiri gitu. Ya lebih produktif juga karena dimanapun juga kita kalau misalnya mau kerja ada kualifikasi yang dibutuhkan gitu, atau kita mau bergabung di sini juga orang ngelihat oh gitu, nggak bisa bohong juga sih ya, karena ya terus nampak gitu. Kalau Bu Harina pasti lebih paham yang begitu-begitu. Nanti kita bakal juga minta sesi ya dari Bu Harina ya Bu ya. Nah Mbak, jadi kalau yang bisa dibantu Smile Train ini ada ini nggak ya? Ada batasannya nggak ya Mbak ya? Apakah bisa semua level masyarakat, semua umur, atau bagaimana? Ya, kalau dari Smile Train sendiri tentu dari medisnya itu ada kriteria untuk mendapatkan bantuan operasi itu. Jadi nanti mungkin boleh ditambahkan Dokter Fori ya, kayak untuk pasien sumbing bibir itu minimal usianya 3 bulan, berat badan 5 kilo, kemudian ada pemeriksaan laboratorium juga hemoglobinnya minimal 10. Kemudian untuk celah langit-langit sendiri biasanya sih dengan tim dokter bedahnya minimal usianya 1 tahun, terus berat badan menyesuaikan sesuai dengan sesuai dengan beratnya, dan ada ACC juga dari dokter anaknya, karena dokter anak yang paling mengetahui ya apakah kondisi bayi itu gizinya sudah cukup atau masih kurang atau perlu kita bantu gitu ya istilahnya. Dan kalau bibir sumbing sendiri usia berapa saja sampai tua pun boleh. Kita pernah operasi pasien paling dewasa itu usia 75 tahun. Ada, dan luar biasa dia menantikan segitu panjangnya ya. Karena dulu zamannya dia nggak ada Smile Train katanya. Karena kami juga di rumah sakit Unan pernah. Ya. Dulu kenapa nggak dibenerin Pak bibirnya? Ya soalnya kami nggak tahu yang adanya Smile Train tuh ternyata baru 2002 ya Dok. Oke. Nah, jadi boleh bantu tambahin nggak Dok? Tadi kan disebut itu ada batasan usianya gitu. Tapi kan kita baru mention nih soal bibir sumbing. Nah, untuk langit-langit sendiri bagaimana Dok? Karena kan kalau dari langit-langit itu akan mempengaruhi dari sistem bicaranya si pasien sendiri Dok. Apakah kita akan membatasi umurnya atau bagaimana? Sebetulnya kalau dari fungsi untuk celah langit-langit itu tentunya akan berefek apabila dioperasi sebelum usia 2 tahun. Nah, tapi mungkin ada beberapa pertimbangan yang membuat kita bisa membantu pasien yang lewat dari usia tersebut. Tapi tentunya dengan informed consent atau penjelasan bahwa apabila dioperasi setelah usia 2 tahun, maka fungsi berbicara tidak akan semaksimal yang dioperasi sebelum usia 2 tahun. Kenapa? Pada usia 2 tahun itu atau sampai usia 2 tahun itu si anak sudah mempunyai pola berbicara sendiri gitu, jadi akan sangat sulit untuk di speech therapy. Mungkin nanti akan ada sesi dari speech therapist juga ya. Iya, betul. Siap. Mungkin saya bisa tambahkan Mbak, memang golden age-nya itu ya, kalau usia 2 tahun itu memang paling ideal dan tidak memerlukan tambahan terapi bicara. Tapi setelah itu seperti apa? Nah, di sini memang perannya speech therapy itu sangat bermanfaat gitu ya. Dan memang ada juga Dok, ternyata pasien-pasien yang usianya belasan pun atau 20-an tahun ketika dioperasi dan dia bisa menjalani terapi bicara, ada perubahan.
Ya, ada perubahan Masih yang ada bisa peluang ya. didapatkan karena terapi wicara itu kan fungsinya adalah mengkoreksi produksi suara yang error gitu. Misalnya p, b, d gitu. Jadi dibiasakan lagi oleh terapis wicaranya untuk mengucapkan suara itu sesuai dengan yang biasanya gitu. Seharusnya Oke. Berarti emang ada, gak hanya sampai ke meja operasi saja. Setelah itu akan ada terapi-terapi yang bisa dijalani oleh pasiennya. Nah, sekarang kita ke Direktur Pelayanan Medik nih, karena apa yang akan kita bahas? Apa saja nih Bu yang ada di Rumah Sakit Unan yang dapat mendukung si pasien kita untuk dapat memperbaiki nih Bu, mulai dari ya keseluruhannya. Yang jelas pertama tentu saja kita punya Smile Trend. Kerjasama kita ditunjuk, terima kasih buat Smile Trend yang sudah mempercayakan ya penanganan virus sumbing elang ini ke kita. Udah 4 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun dari 2018. Alhamdulillah, itu pertama. Yang kedua, kita bukan menjanjikan, kita mengupayakan akses yang gampang. Ya, karena memang dari Smile Trend pun pesannya begitu, tidak berbelit-belit. Silakan siapa saja di sekitarnya ada yang bibir sumbing bersedia untuk dioperasi, ayo bawa ke sini. Bahkan kita juga menyiapkan andaikan tidak mampu untuk datang sendiri, kita bisa menyiapkan jemputan, ya kan? Ada transportasinya. Artinya kemudahan lah sampai akhirnya sampai di poliklinik, dilayani dengan cepat, di screening, layak untuk dioperasi ya disiapkan. Jadi bahkan ada di Rumah Sakit Unan ini datang pagi, sorenya sudah ditindak. Kita nggak pakai lama-lama gitu, karena alhamdulillah kita punya 2 tenaga dokter spesialis yang bisa melakukan tindakan ini. Dan kalau di tempat lain mungkin sebagian besar kegiatan bibir sumbing itu bakti sosial, kalau kita Rumah Sakit Unan siap menerima kapan saja. Walaupun kita punya kegiatan bakti sosial di waktu kita ulang tahunnya di bulan Maret ini, karena puasa ya kita nggak bikin kegiatan itu. Biasanya tiap tahun kita bikin loh Mbak ya. Kemudian pada ulang tahunnya Unan sekitar bulan September kita bikin lagi. Jadi kita minimal 2 kali setahun baksos, dan itu rata-rata bisa 20-an pasien ya Bu Kori ya. Betul. Nah kita alhamdulillah lah insya Allah, kalau intinya sih kita berniat dari awal tidak ada penderita bibir sumbing di Sumatera Barat yang tidak di repair ya, tidak diobati, tidak dioperasi. Karena sayang sekali ya, kita sudah ada kerjasama, masyarakat yang berobat tidak akan terkena biaya, fasilitas ya, dokter spesialis kita sendiri udah bilang bahwa kita sudah lengkap punya fasilitas ya, insya Allah kita siap menunggu. Begitu aja nih Bu Hilda ya. Rasanya persiapan kita sudah oke, tinggal bagaimana masyarakat paham. Nah jangan-jangan masyarakat ada yang belum tahu nih di mana Rumah Sakit Unan ya. Kampus Limau Manis. Kampus Limau Manis adanya di dalam kampus Unan di Limau Manis ya, sekalian perkenalan ya Dr. Hori ya. Kalau masih ada yang belum tahu. Oke, berarti ini kita memang udah menyiapkan segalanya. Kita tunggu pasiennya ini ya Bu ya. Pasiennya. Tapi ini mungkin kita bisa lebih jelasin nih Bu, karena pertama orang nggak akan merasanya udah habis operasi gimana gitu. Nah, terus nanti yang nanganin operasinya safety apa enggak gitu, dari segi fasilitas medis kita, dari petugasnya, semua aman kan? Ya, jadi karena kita sudah terstandar akreditasi, sudah paripurna, saya pikir itu sudah jaminan mutu ya untuk rumah sakit kita untuk bisa dikatakan layak untuk melayani pasien-pasien seperti ini. Dan insya Allah ke depan program kita adalah kita akan mengunjungi seluruh daerah terutama Sumber Rio Jambi, karena alhamdulillah bulan Maret ini kita juga naik tingkat ke TPB ya. Jadi insya Allah kita akan roadshow juga ke daerah, dan mungkin kita akan kerjasama dengan beberapa rumah sakit daerah untuk melakukan operasi di sana dengan bantuan Smile Trend. Gitu ya Mbak Mona? Siap. Iya, gitu. Jadi mungkin kalau ada yang terkendala waktu, kejauhan atau biaya, kita yang mendekat. Kita yang akan mendekat. Nggak ada jalan yang buntu ya Bu ya. Semua bisa dijalani. Siap membantu pasien. Intinya siap. Karena sih Mbak ya, kalau di Rumah Sakit Unan itu semuanya bisa sih. Ya, setelah bergabung sama Rumah Sakit Unan tuh kita tahu, masa iya bisa, ternyata kejadian gitu. Penting diniatkan. Iya, niatnya, komitmennya juga ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin kita hampir di penghujung acara kita nih, ibu-ibu semua. Boleh dong closing statementnya dari masing-masing narasumber kita. Silakan Dr. Hori.
Iya, kalau dari saya ya masyarakat, terutama masyarakat Padang dan Sumbar itu ya, saat ini udah nggak perlu khawatir lagi gitu ya, sudah ada fasilitas kesehatan yang bisa membantu program Sumbing ini, karena memang program Sumbing ini kalau dari teori kita gitu ya, memang banyak tahapannya dan semua itu bisa didapatkan di Rumah Sakit Unan gitu, semua spesialisnya, semua sumber daya dan instalasi-instalasi yang terkait itu ada di sini gitu. Dan untuk proses pembiayaan nggak perlu dikhawatirkan juga, karena Rumah Sakit Unan juga sudah kerjasama dengan banyak pihak, dan dalam hal Sumbing ini sudah ada kerjasama dengan Smile Train Indonesia juga, di mana Smile Train ini adalah badan yang benar-benar juga membantu penderita Sumbing. Oke, dari Mbak Mona sendiri nih, pesan-pesan buat sobat sehat kita. Pesan-pesan saya buat sobat sehat, yuk saya mau mengajak sobat sehat semua untuk menjadi perpanjangan tangan kebaikan dari Rumah Sakit Unan dan juga Smile Train Indonesia untuk menyebarkan seluas mungkin program operasi gratis, operasi sumbing gratis yang ada di Rumah Sakit Unan ini, sehingga dampaknya itu akan bisa tersampaikan ke pasien-pasien sampai di pelosok gitu. Mungkin yang banyak belum tahu, jadi sobat sehat minta tolong bantuannya untuk menyebarkan informasi ini. Terima kasih. Oke, ya. Nah, untuk dari Ibu Arina sendiri nih Bu, buat sobat sehat kita. Kalau saya pesannya bagaimana supaya kita semua masyarakat mau melihat ke sekeliling ya, lihat ke sekeliling Anda, ketemu yang bibir sumbing atau lelangit usia berapapun, ayo konsultasikan ke kami, bawa ke sini, bantu mereka, karena satu penderita bibir sumbing diperbaiki penampilannya, maka seluruh keluarga besarnya akan merasakan kebahagiaan itu, senyumnya akan menjadi indah untuk semua ya. Jadi saya pikir ini juga mumpung bulan puasa ya, jadi amal yang luar biasa ya, ketika kita bawa pasien ke sini dan diobati, dioperasi, dan dia bahagia dalam kehidupannya. Ketika dia bekerja, dia bisa bekerja dengan kondisi yang baik, maka insya Allah pahalanya mengalir buat kita yang membantu. Amin. Oke, terima kasih nih, soalnya singkat tapi padat gitu. Dan kembali nih kami ajak sobat sehat semuanya, jangan lupa sebarkan informasi ini, dan jika ada di sekitar kita yang memiliki kebutuhan untuk bantuan bibir sumbing atau celana langit, bisa kontak kita di Rumah Sakit Unan di nomor di bawah ini 0852 94 05 1915. Oke, jangan lupa tetap simak bincang sehat kita berikutnya, dan tetap jaga kesehatan, karena semua orang ingin sehat tapi nggak semuanya bisa jaga kesehatan. Saya Hilda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.